Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Wike, Nggih, gimana? Pak. Izin sebelumnya saya Wike Maharani izin melemparkan sebuah pertanyaan kepada panjenengan. Tak tangkap. Nggih. Dilempar. Terus. Nah, gini Pak, pertanyaan saya. Nah, ini ada sebuah contoh ya Pak, antara individu A dan individu B. Nah, di individu A itu seorang laki-laki, sedangkan individu B itu seorang perempuan. Nah, jadi gini Pak. Nah, ada sebuah contoh itu si individu B itu perempuan itu disukai oleh seorang laki-laki. Ya. Nah, perempuan itu menyadari bahwa kalau disukai, nah kan tetapi laki-laki itu mengajak ia berpacaran. Nah, menurut panjenengan, apabila si perempuan itu menolak dan menolak itu karena dia menyadari bahwa emang pacaran itu masih belum diperbolehkan gitu dalam agama kita. Nah, tidak diperbolehkan. Nah, terus si laki-laki itu tetap kekeh, ayo toh pacaran aja. Enggak kalau berbuat yang macam-macam kayak semacam meyakinkan gitu sih seorang perempuan. Nah, menurut panjenengan bagaimana menyikapi anak muda yang sekarang ini, kan banyak sekali Pak anak muda yang sekarang sekiranya kalau cinta itu harus dirasakan dengan sebuah judul yang bernama berpacaran itu hubungannya itu. Seperti itu Pak. Label pacaran. Nggih, labelnya berpacaran gitu. Karena kalau sudah label pacaran itu munculnya komitmen. Oh gitu, nggih. Bagaimana nih kita menyikapi itu kan ya? Jadi segini Mbak Wike, bahwa yang namanya perasaan itu kadang-kadang ya fitrah ya. Jadi kadang-kadang ya suka aja kan. Asalkan bukan sahabat ya. Nggih, Pak. Prinsip pertama yang kita pegang bahwa sepakat nggak kalau seseorang mencintai seseorang berarti cinta itu tidak mendolimi. Nah, maka itu kita pegang. Kalau kamu cinta sama seorang atau kamu dicintai sama seorang, maka tidak ada kata mendolimi. Itu harus kita pegang. Jika mendolimi bukan cinta lagi, syahwat. Nah, maka bagaimana menyikapi ini semua? Yang pertama, bahwa sampaikan perasaan itu kepada Allah. Karena kita punya Allah, kita punya Tuhan, kita punya yang maha cinta, yaitu Allah. Rasul mengajarkan ketika dia mencintai seseorang, dia mengatakan ya, Allahumma uhibbuh, ya Allah, aku cinta sama dia. Wa yuhibbu, maka cintailah dia dan orang-orang yang mencintainya. Jadi kita ketika cinta sama seseorang, ungkapannya bukan hanya I love you. Ya kan ya, tapi ungkapan kepada Allah. Kalau kita sudah mengungkapkan kepada Allah, berarti kita melibatkan Allah. Kalau sudah melibatkan Allah, berarti kita akan malu ketika melakukan maksiat, karena Allah melihat kita. Seluruh aktivitas cinta kita sudah libatkan Allah, maka malulah kita kalau kita melakukan kedoliman, kemaksiatan. Di dalam ungkapan pertama kita mencintai Allah, ya Allah aku cinta dia, ya, ungkapan kita kepada Allah, kepada dia dan orang yang mencintainya. Berarti kita telah menebar sebuah rasa cinta kepada dia juga dan kepada orang yang mencintainya. Sehingga dari perasaan pertama melibatkan Allah ini, insya Allah kamu terjaga. Kan gitu ya, terjaga dari sesuatu yang haram, terjaga dari sesuatu yang maksiat, dari yang dolim. Sehingga apa? Allah akan menjagamu. Gitu deh. Terus gimana Pak? Dia itu pengennya pacaran. Gitu deh. Di dalam Islam ada namanya nador, ada namanya ta'aruf. Saya tidak pacaran karena khawatir saya wala taqrabu zina, akan mendekati zina. Wah, kamu itu gaya tok loh. Memang ya kita punya sampaikan prinsip kita. Kalau ta'aruf, ayo. Gitu kan ya. Ya udah ta'aruf. Tersolek pacaran taruh, enggak, beda pacaran dengan taruh. Taruh atau pacaran gitu kan. Oke, saya taruh. Nah, kalau dia sudah taruh, maka ada namanya adab ta'aruf. Nah, jadi jangan sampai kita apa sih namanya Mbak juga istilahnya itu diumbar gitu aja perasaan kita. Seorang muslimah itu orang yang sangat sangat mahal. Jadi kalau sudah ta'aruf, maka ada konsekuensi, namanya adab ta'aruf. Di antaranya adalah tidak berkholwat.
tidak berduaan di tempat yang sepi, ya kan? Tidak boleh. Tidak chat-chat yang mesum, video call, buka aurat, nggak boleh, taruh, ya kan ya? Kan untuk saling mengenal, nggak harus kemudian buka aurat, kemudian video call, nggak itu. Nanti munculnya syahwat lagi. Saya bilang tadi, mencintai itu tidak menzalimi. Kemudian bagaimana supaya terhindar, supaya kita kuat? Kita punya prinsip di surat At-Taubah ayat 24. Apa itu? Tidak mencintai melebihi Allah, Rasul, dan jihad. Oke, saya cinta. Ingat, prinsip cinta tidak melebihi Allah, Rasul, dan jihad. Kalau orang sudah mencintai seseorang melebihi cinta kepada Allah, sampai lupa semuanya, lupa sholatnya, berarti lupa Allah kan? Lupa tugasnya dia sebagai seorang anak, berarti lupa dia. Tapi kalau dia itu mencintai tidak melebihi Allah dan Rasul dan jihad, nah itu adalah batasan. Jadi insya Allah sampaikan dengan baik. Itulah berarti muslim yang berkualitas. Wah, berarti ini gimana nih? Taruh, berarti nikah nih ke depan. Oh, bukan nikah, saya pengen pacar. Loh, tadi katanya taruh. Taruh konsekuensinya ini. Wah, itu luar biasa. Insya Allah muslimah yang seperti itu akan dijaga. Jadi gak main-main lagi. Kalau pacaran itu cuma senang-senang. Tapi kalau ta'aruf kepada sebuah komitmen, nah itu perbedaannya. Oke, begitu ya Mbak Wika ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi, jadi pedoman kita. Oke, Terima kasih. terima kasih. Pak. Oke.